Oke, maaf ya karena kita pakainya Zoom yang gratisan, makanya setiap 40 menit mati lagi. Kita tunggu dulu temannya semua. Kita tunggu dulu temannya ya. Kasih aktif videonya Firawan. Erza. Oke, saya kembali mulai. Oke, sudah kelihatan ya? Ya. Oke, lanjut. Jadi ini dari tiga definisi menurut para ahli bahasa. Sebenarnya kita bisa simpulkan ada benang merah di antara definisi ini. Nah, so what is language according to you? Ada tidak yang bisa simpulkan tadi? Bahasa itu menurut kalian apa? Siapa bisa? Coba Tiara, bisa tidak Tiara? What is bahasa according to you? Coba di unmute dulu, unmute. Unmute. Ya. Apa bahasa menurut Tiara? Alat komunikasi. In English, please. Alat komunikasi. In English, please. Language is alat komunikasi bahasa Inggrisnya apa? Communication. Apa
bahasa. Sudah semester 3, masa nggak tahu? Alat komunikasi. Ya, bahasa Inggrisnya. Ini kan kita lagi belajar bahasa Inggris. So, use this. Alat komunikasi. Komunikasi. Ya. Communication the fields in Ya, itu. Jadi, is a tool of communication. Itu maksudnya mungkin, Tiara ya. Tool of communication. Alat komunikasi. Oke, coba Ekawanti bisa tidak, Ekawanti? What is language according to you, Ekawanti? Language is a system of communication. Kemudian Nurfadila. For human communication. Itu semua ya, communication. Tool of communication. Okay, good. Okay, next. Oke, nah sekarang dari definisi yang tadi, sebenarnya pada intinya karakteristik dari bahasa itu adalah seperti ini. Intinya bahasa itu ini sebenarnya. 4 poin ini mencakup apa itu bahasa. Yang pertama, language is a set of sounds. Bahasa itu adalah satuan bunyi. Language is a set of sounds. Kemudian yang kedua, the connection between sounds or sequences of sounds and objects of the outside world is arbitrary and unpredictable. Jadi, lagi-lagi tentang sounds. Karakter kedua adalah the connection between sounds. Koneksi di antara bunyi atau rangkaian-rangkaian bunyi atau objek dari bunyi itu sendiri. Kemudian language itu adalah sistemik. Language itu satu sistem, satuan sistem. Secara sistemik, tidak bisa berdiri sendiri. Dia terhubung secara sistemik. Kemudian language adalah satuan dari simbol. Simbol-simbol. Jadi bukan berarti bahasa itu cuman yang berbunyi, bukan cuman yang kayak kita ini bicara sekarang ada suara, tetapi kan ada juga namanya body language, ada bahasa tubuh. Jadi itu semua termasuk bahasa. Itu kenapa di sini ada namanya juga set of symbols. Karena bukan cuman dari sounds, bukan cuman dari bunyi, maka itu baru disebut bahasa, tetapi yang berupa simbol pun, berupa gerakan pun, itu semua termasuk dari bahasa. Jadi itu yang perlu diingat, characteristics of language. Sampai sini insya Allah paham ya. Kita lanjut. Oke. Nah, kita masuk pada functions of language. Fungsi dari bahasa. Jadi tadi kita sudah bahas tentang definisinya, sudah bahas tentang karakteristik dari bahasa. Nah, yang terakhir adalah kita akan bahas tentang fungsi bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa yang pertama di sini adalah the informational function. Apa maksudnya di informational function? Nah, di sini maksudnya adalah ketika language is used to convey information to other persons. Ketika bahasa itu digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain.
Itu maksudnya fungsi bahasa sebagai the informational function. Namanya juga informasi, informational berarti maksudnya bahasa itu bisa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, conceptual meaning is predominant in the informational use of language. Conceptual meaning, makna secara konsep, makna secara bahasa dari apa yang disampaikan itu yang paling penting. Apa maksud dari penyampaiannya itu yang paling penting dari informational function ini. Jadi informational function bisa melalui newspaper, majalah, televisi dan sebagainya, itu bisa salah satu contoh dari informational function, fungsi bahasa sebagai penyebar informasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah the expressive function. Dari kata expression. Nah, apa maksudnya fungsi ekspresif bahasa di sini? Language is used to express its originator's feelings and attitude. Bahasa di sini digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan perasaan dari si pengguna bahasa itu, yang si pembicara itu, dan sikapnya. Swear words and exclamations are the most obvious instance of this. Jadi, ini lebih kepada fungsi bahasa untuk memperlihatkan sikap atau perasaan dari si pengguna bahasa itu. Jadi ketika kita berbahasa kan biasa ada mimik, biasa ada intonasi. Nah, dari intonasi itu, dari cara penyampaiannya itu, kita bisa lihat bahwa si A ini lagi marah, si A ini lagi happy. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalkan ada yang berkata seperti ini. Wow, it's a great. Wow, it's amazing. Nah, itu berarti ekspresinya lagi apa ya istilahnya? Lagi mengagumi sesuatu. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ini salah satu fungsi bahasa. Kita bisa melihat ekspresi seseorang. Kita bisa melihat feelings dan attitude, perasaan ataupun sikap dari seseorang. Itu salah satu fungsi dari bahasa itu sendiri. Jadi yang pertama tadi untuk menyampaikan informasi, yang kedua untuk ekspresif dalam hal feelings ataupun attitude. Nah, sampai sini insya Allah paham. Kemudian kita lanjut di ketiga. Nah, fungsi yang ketiga adalah the directive function. Apa itu directive function? Language is used to influence the behavior or attitudes of others such as speech, campaign, socialization, and etc. Jadi untuk directive function di sini maksudnya adalah ketika bahasa itu digunakan untuk influence. Influence, apa artinya influence? Mempengaruhi. Jadi bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi sikap orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan ada selebgram atau influencer. Itu dari kata-kata orang tersebut, dari gaya dia berbicara, dia bisa mempengaruhi sikap orang lain untuk melakukan tindakan. Ya. Atau biasa kalian mungkin melihat ada orang berceramah. Orang berceramah, berpidato. Dari berpidato itu kan dia menggunakan bahasa. Nah, dari bahasanya ini dia menyampaikan informasi, dan dari situ orang lain terpengaruh. Ini maksudnya the directive function di sini ya. Kemudian ada juga yang sosialisasi, misalkan ini COVID-19, protokol kesehatan COVID-19 itu seperti apa, ada dari petugas kesehatan misalkan atau satgas COVID, itu kan otomatis mereka menggunakan bahasanya sendiri.
Bagaimana caranya mereka mempengaruhi pemikiran orang lain, bahwa memang ada corona, kemudian cara untuk mencegah corona seperti apa. Jadi dari penyampaian itu, dari gaya bahasa yang dia gunakan, maka akan mempengaruhi behavior, akan mempengaruhi sikap dari orang yang menyebarkan tadi untuk betul-betul memperhatikan atau mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi directive function-nya ini adalah bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi sikap seseorang, mempengaruhi tindakan seseorang. Apakah itu melalui speech, campaign, kampanye, dan sebagainya. Biasa juga orang kalau kampanye partai politik ini kan sekarang lagi dekat-dekat pemilu, pilkada ya. Di situ nah, banyak pilih saya karena ini dan sebagainya. Nah, ada yang kemudian terpengaruh untuk memilih. Nah, itu directive function. Kira-kira bisa dipahami? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, ma'am. Next, Yes, ma'am. number 4. Ada lagi fungsi lain dari language, yaitu the aesthetic function. Fungsi estetika ya, berarti estetika sangat erat hubungannya dengan keindahan, dengan seni. Nah, apa maksudnya? Language is used for the sake of the linguistics artifact itself and for no ulterior purpose such as poetry, drama, film, and song. Jadi language digunakan untuk seni berbahasa itu sendiri. Jadi contohnya seperti apa? Seperti kalau kalian lihat biasa orang berpuisi, kalian lihat orang drama, film, song, kan ada gaya bahasanya tersendiri. Nah, ini fungsi bahasa dari segi estetikanya. Aesthetic function, dari berseni, seni bahasa ini sebenarnya ya. Oke, saya kira gampang ini kalau number 4. Dari kata estetik saja kalian sudah bisa terka bahwa oh estetika berarti nilai-nilai seni, nilai-nilai keindahan. Nah, kalau berhubungan dengan bahasa berarti berhubungan dengan puisi, berhubungan dengan drama, film, semua karya-karya seni. Oke, saya kira gampang itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi bahasa sebagai the petic function. Petic function di sini maksudnya adalah language is used for keeping communication lines open and keeping social relationships in good repair. Nah, maksudnya adalah bahasa di sini digunakan untuk menjalin komunikasi itu tetap terjaga. Sebenarnya ini lebih kepada mempertahankan tradisi atau budaya di suatu tempat. Jadi lebih kepada social relationships. Di sini kan kalau dalam sebuah lingkungan sosial tertentu ada tradisi-tradisi tertentu, ada budaya-budaya tertentu dalam sebuah komunitas. Jadi misalkan kalau kita kan ada budaya-budaya tabe, budaya-budaya sapa salam seperti itu untuk orang Indonesia, orang Enrekang misalkan, kita biasanya harus menghormati yang lebih tua. Kalau kita lewat di depannya misalnya kita harus yang kayak tabe dan sebagainya, atau kita biasanya greetings, selalu menyapa orang lain dengan senyum dan sebagainya. Nah, itu semua fungsi bahasa untuk mempertahankan komunikasi sosial, untuk mempertahankan budaya sosial. Itu maksudnya the petic function. Jadi ada 5 ya, ada 5 fungsi bahasa yang kita jelaskan di sini. Jadi ingat kembali, ada informational function untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, kemudian ada expressive function untuk memperlihatkan feelings dan attitudes dari orang yang menggunakan bahasa itu sendiri atau language users-nya. Kemudian yang ketiga adalah directive function. Ini untuk mempengaruhi behavior atau tindakan seseorang. Kemudian aesthetic function ini berhubungan dengan estetika bahasa seperti poetry, drama, film, song, dan sebagainya. Kemudian petic function lebih kepada
untuk mempertahankan hubungan sosial dalam sebuah komunitas tertentu. Oke. Saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Mulai dari, ini kan sebenarnya 3 kita bahas, ada definition of language, ada defining characteristic of language, dan the functions of language. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Me, ma'am. Who is, oh ya, Saleh. Saya, ma'am. Oke, Saleh. Halo. Ya, Saleh silakan. Iya. Baik. Thank you for the chance Okay, that has given to me. I want to ask about the menurut yang sudah dari 5 fungsi yang telah ditampilkan di screen. Saya sangat memahami hal tersebut, namun saya ingin mempertanyakan salah satu fungsi bahasa, yaitu fungsi bahasa sebagai as identity of us. Like apakah tidak ada pembahasan tentang fungsi bahasa sebagai identitas, yang mana bahasa itu juga merupakan suatu identitas, baik itu dalam suatu kelompok atau dalam suatu negara. Nah, tidak, dan bukan hanya pada manusia saja, karena tadi dikatakan bahwa bahasa itu merupakan bunyi-bunyi, serangkaian bunyi-bunyi, maka adapun bahasa yang bisa menjadi identitas tidak hanya manusia, melainkan hewan juga, termasuk makhluk yang memiliki bahasa. Nah, apakah tidak ada penjelasan tentang itu, ma'am? Oke, maaf karena menggunakan bahasa Indonesia. I think that's all. Thank you. Okay, very good. It's a very good questions, and I think that kalau berdasarkan fungsi bahasa sebagai, dia yang dimaksudkan tadi Saleh di sini adalah fungsi bahasa sebagai sebuah identitas. Nah, saya kira ini sudah bisa masuk di petik function. Petik function tadi di sini adalah digambarkan sebagai bentuk mempertahankan social relationships. Jadi hubungan kekerabatan, hubungan sosial untuk mempertahankan nilai-nilai sosial. Jadi kalau misalkan kita memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah identitas untuk orang Indonesia. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, maksudnya kita dilihat oleh orang di luar sana menggunakan bahasa Indonesia kita sendiri, nah itu sebagai bukti bahwa kita menggunakan bahasa sebagai bahasa identitas, dan itu bisa jadi masuk kepada petik functionnya itu sendiri. Saya kira itu bisa menjawab ya. Bisa, Saleh? 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 Yes, ma'am. Understand. Oke, ini kenapa Rusman dari tadi saya tidak melihat mukanya ini Rusman sama Firawan? Saya nggak tidak hadir ya Rusman sama Firawan? Bisa mungkin teman-teman lain kabari dulu di WhatsApp atau di manakah? Atau ini cuma diaktifkan saja? Usman dan Firawan. Dulu. Oke, selanjutnya saya mau tes. Ini kan tadi ada CPK. Aduh, tunggu saya ambil cas dulu.
Oke, kita lanjut. Jadi tadi CPK-nya adalah kalian mampu menjelaskan apa definisi bahasa, kemudian apa tadi definisi bahasa dan juga fungsi bahasa. Nah, saya mau lihat dari penjelasan saya tadi, apakah memang sudah dipaham atau belum. Jadi saya coba Dinahira coba. Could you give me your understanding about the definition of language? What is language according to you? Ya, Dinahira, coba Dinahira. Could you please tell us about what is language? I think language is contains and word that communicate Betul? on. Tidak terlalu jelas, Dina. Coba ulang. I think language is contains and words that are used to communicate visually or non-visually. Oke, very good. Ceritanya ada ya. Jadi language itu adalah apa tadi? Visual. Visual or non-visual, mem. Terdiri dari berkalimat atau kata digunakan untuk berkomunikasi secara visual atau non-visual. Oke, bisa, good. Next, how about Ade Nurul? What is language according to you, Ade? Tentang yang definition karakteristik, Ma'am. Definition of language according to you. Menurut kamu bahasa itu apa? Digunakan untuk berkomunikasi. In English, please. Komunikasi, Pak. In English, please. English is used to English? komunikasi. Language. Communication with person. Itu saja. Oke, Yes. coba Ratni. What is language, Ratni? Coba ulang Ratni. Vokal human community system vokal. Apa yang ribut sekali nih, Nur Fadila mungkin ya? Banyak orang di situ, Nur Fadila. Oke, unmute dulu Nur Fadila. Oke. Saya tidak terlalu dengar Ratni. Coba ulang Ratni. Benar, Ma'am. Language is a system vokal human community. Artinya? Oke, Ratni. Jadi bahasa itu adalah Sebuah sistem sistem vokal manusia komunitas manusia. komunikasi manusia. Hanya manusia saja? Tidak juga, Mim. Ya, berarti ada yang perlu lagi diperbaiki dari caranya berbahasa ya. Dulu sebentar lagi. Ya, Mem.
Oke, kita lanjut. Coba Firawan jelaskan fungsi bahasa yang pertama apa? Fungsi bahasa pertama Firawan. Fungsi bahasa for Mana mukamu communication. Firawan? Yeah. Mana mukanya? Ya, Yes. nggak usah malu-malu. Hmm, Ganteng sekali baru malu-malu. communication. Apa? Informasi. Ya, Itu fungsinya. For komunikasi, informasi for in the people. oke. Coba Erza, fungsi yang kedua apa Erza? Nggak usah ditutup lagi mukanya Firawan, aktifkan terus. Erza? Mana Erza? Halo Erza? Mana Erza? Rusman, mana Rusman? Direction, directive, direction. Nggak ada ya. Direction. Oke, Tiara coba Tiara fungsi kedua apa Tiara? What is the second function of language? Tiara. Tiara, halo. Unmute dulu Tiara, suaranya unmute. Tiara. Oh, nggak ada jaringannya lagi Tiara. Tiara yourself. Tidak terlalu bagus. Oke, kita lanjut di Fungsi Eka. yang kedua, Mem. Yes. Ya, oke Tiara yang kedua. Fungsi yang kedua, Mem. Yes, yang kedua. Expressive function. Expressive function. Apa maksudnya expressive function? Kayak ekspresi Tidak terlalu bagus jaringannya. Kita ke Eka Wanti coba. Eka Wanti jelaskan the third function. The third function of language. Function of language. Use. Ma'am? Tidak terlalu kedengaran. Putus-putus. Language used to mempengaruhi orang lain. Ya, contohnya. Oke, jadi untuk mempengaruhi behavior ya, tindakan seseorang. Oke, saya kira cukup karena ini juga hampir habis ini lagi masa 40 menitnya. Dan masih ada yang saya mau jelaskan sedikit terkait dengan tugas dari kalian. Jadi saya mau kasih tugas dan tolong Saleh. Mana Saleh? Saleh mana bukanya Saleh? Saleh tolong nanti sampaikan ke saya daftar hadir atau catatan siapa-siapa saja yang masih aktif. Karena saya mau bagi kelompok dan tugasnya ini ada di LMS. Saya screen share dulu. Ini di LMS di sini. Jadi nanti ada untuk sebelum mid semester ini kita terbagi menjadi 4 grup. Jadi akan ada 4 grup dan nanti akan presentasi di minggu ketiga, minggu kedua, minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu keenam. Dan saya mau bagi mahasiswa menjadi 4 kelompok itu. Jadi pekan depan itu sudah ada yang presentasi. Presentasi untuk grup 1. Grup 1 itu akan mempresentasikan tentang ini, what is linguistics,
Itu terdiri atas definition of linguistics, the scientific features of linguistics, and branches of linguistics. Kalian terserah cari referensi di mana, bisa buku, bisa internet, silakan cari, kemudian bikinkan video presentasi, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PowerPoint. Ya, tapi nanti saya mohon list daftar nama mahasiswa yang bisa yang aktif, saya tunggu dari ketua tingkatnya, Saleh, kirimkan ke saya nama-namanya, nanti saya bagi grupnya. Jadi setiap grup sebelum tampil, nah ini ada ininya ya, penjelasannya. Sebelum tampil sehari sebelumnya itu bisa kalian paling lambat untuk kirim file tersebut, file presentasi, apakah itu PowerPoint kah, ataukah dalam bentuk video PowerPoint, video presentasi. Dan kalau misalkan presentasinya itu terlalu besar atau memori kapasitasnya terlalu besar, tidak bisa diupload di LMS, kalian bisa upload di YouTube dulu, kemudian nanti linknya saja yang dimasukkan di LMS. Seperti itu ya. Jadi nanti grup yang selanjutnya nanti di meeting yang selanjutnya, di meeting ketiga. Jadi setelah nanti kalian presentasi, baru setelah itu saya kasih penjelasan lagi terkait dengan apa yang kalian telah bahas. Jadi caranya nanti seperti itu. Jadi tolong ya Saleh untuk kirimkan saya nanti segera nama-nama temannya. Karena saya belum bisa lihat karena kalian belum KRS, jadi saya belum bisa enroll masuk di LMS. Jadi saya butuh dari ketua tingkatnya. Oke, understand? Yes, ma'am. Oke, jadi saya kira seperti itu. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Thank you so much. Saya mohon pekan selanjutnya itu sudah bisa hadir semua dan sudah terisi semua KRS-nya dan sudah bisa enroll di LMS ya, Universitas Muhammadiyah Nrekang. I think that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.